Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Tedia. Gimana teman-teman, kabarnya sehat semua? Amin, mudah-mudahan sehat semua ya. Nah, teman-teman, gimana nih dengan korteks? Sudah paham semuanya? Masih meraba-raba atau masih bingung? Nah, di video kali ini saya mau sedikit sharing ya, masih terkait dengan korteks, yaitu cara buat ibu pot 21 di korteks. Nah, ini khususnya untuk pegawai tetap dan selain pegawai tetap. Nah, gimana teman-teman? Persiapan untuk melapor Ibu Pot 21 masa Januari 2025, apa sudah siap? Atau masih bingung, masih meraba-raba? Atau gimana, nanti deh lihat tutorial yang lain gitu ya. Nah, langsung saja ya saya sharing ya bagaimana cara buat Ibu Pot 21 di Cortex. Nah, kita masuk dulu ya teman-teman ya di Cortexnya DJP. Nah, seperti biasa kita login di cortexdjp.pajak.go.id dengan memasukkan NPWP 16 digit, kata sandi, dan juga captcha-nya. Nah, kita login ya teman-teman ya. Nah, untuk yang pertama, setelah login, kita lakukan impersonate dulu ya ke badan. Di sini kan ada akun utama dan juga badan ya. Nah, di sini kita pilih untuk WP badannya. Nah, lanjut nih, kita buat Ibu Pot ya. Ibu Pot 21. Nah, di sini ada BP21 selain pegawai tetap dan bukti potong bulanan pegawai tetap. Nah, jadi kali ini saya mau sharing ya dua tutorialnya bagaimana membuat bukti potong pegawai tetap dan selain pegawai tetap. Nah, ini kita pegawai tetap dulu ya. Nah, tampilannya seperti ini. Nah, teman-teman langsung saja create bukti potong MP ya. Nah, di sini pilih masa pajaknya, misalnya Januari 2025 ya, yang sebentar lagi kita lapor nih di Februari. Nah, di sini statusnya normal, pegawai asing, kita pilih tidak. Nah, masukkan NPWP-nya. Nah, jika sudah, langsung saja kita enter dan akan muncul nama dan alamat wajib pajaknya. Nah, cek lagi ya status PTKP-nya apakah sudah benar. Kemudian pilih ya sesuai dengan kondisi si wajib pajaknya. Dan ketikkan dan masukkan posisinya, misalnya sales manager gitu ya. Nah, kita scroll ke bawah. Nah, di sini fasilitas perpajakannya tanpa fasilitas, misalnya ada fasilitas teman-teman boleh ya, tapi kalau tidak ada tanpa fasilitas. Nah, kemudian nama objek pajaknya. Nah, di sini ada 3 ya. Penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai tetap, diperoleh pensiunan secara teratur, atau diperoleh pegawai tetap yang menerima fasilitas di daerah tertentu. Nah, ini saya contohkan diperoleh pegawai tetap ya teman-teman ya. Nah, jenis pajaknya PPh 21 dan kode objek pajaknya 21101. Nah, penghasilan bruto ini merupakan gabungan ya yang didapat selama 1 bulan. Nah, kemudian kita enter saja atau kita tab. Nah, ini langsung otomatis ya tarif TER-nya 2% sehingga PPh-nya 200.000. Nah, kemudian pilih NITKU-nya. Jika sudah, submit. Nah, ini contohnya saya submit ya. Nah, jika sudah akan muncul ya seperti ini data bukti potongnya. Nah, kemudian teman-teman, jika sudah dibuat, kemudian tik ya, ataupun di checklist, nah teman-teman bisa pilih terbitkan gitu ya. Nah, jika sudah diterbitkan, nanti akan meminta tanda tangan gitu ya. Nah, ini saya contoh ya, jadi ini saya tidak terbitkan. Nanti teman-teman, jika untuk membuat bukti potong yang beneran gitu ya, setelah diinput, teman-teman checklist dan juga terbitkan. Nah, itu untuk pegawai tetap teman-teman ya. Nah, ini saya hapus ya, karena saya tidak pakai.
Oke. Nah, selanjutnya ini untuk yang selain pegawai tetap. Gimana nih yang selain pegawai tetap? Misalnya, dokter kita, ya jasa konsultan orang pribadi misalnya ya, ataupun di sini juga, untuk menginput uang pesangon gitu ya, untuk karyawan yang sudah waktunya pesangon mendapatkan uang pesangon dan, dipotong PPh final gitu ya. Ini juga bisa diinput di sini. Nah, ini kita contoh dulu ya untuk yang misalnya pesangon. Nah, ini create Ibu Pot 21. Nah, di sini pilih teman-teman ya, seperti biasa ya, seperti yang tadi. Masanya Januari 2025, kemudian masukkan NPWP-nya. Nah, masukkan NITKU-nya. Nah, status PTKP-nya kita sesuaikan lagi ya dengan kondisi yang sebenarnya. Nah, teman-teman, kalau untuk status PTKP itu nanti dilihatnya per Januari ya. Jadi perubahan di Januari itu yang kita input. Nah, kemudian tanpa fasilitas misalnya, dan juga di sini nama objek pajaknya saya mau pesangon gitu ya. Nah, di sini kita ketikkan saja pesangon. Nah, uang pesangon yang dibayarkan sekaligus misalnya ini gitu ya. Dan di sini akan masuk sifatnya PPh-nya final gitu ya. Dan masukkan jumlahnya ya. Nah, ini misalnya kita masukkan penghasilan brutonya adalah 100 juta. Sehingga PPh-nya adalah 2.500.000 ya. Nah, ini adalah contoh ya untuk uang pesangon gitu ya. Dan di sini pilih jenis dokumennya, misalnya dari bukti pembayaran gitu ya. Nah, ini nomor dokumennya, misalnya ini 001, tanggal dokumennya, misalnya ya, tanggal 28 Januari, kemudian pilih NITKU-nya, nah, kemudian di-submit gitu ya. Nah, kita submit. Save data successfully. Nah, teman-teman biasa ya untuk menerbitkannya jangan lupa dicentang ataupun ditik, kemudian klik terbitkan. Nanti di sini akan minta tanda tangan gitu ya, tanda tangan elektronik. Nah, kemudian saya contohkan lagi misalnya jasa konsultan gitu ya, ataupun tenaga ahli gitu ya. Nah, ini saya contohkan masih sama di Ibu Pot BP 21 selain pegawai tetap. Nah, di sini pilih masa pajaknya Januari 2025, masukkan NPWP-nya. Nah, di sini otomatis setelah kita input NPWP akan muncul namanya ya. Pilih NITKU-nya. Nah, pastikan status PTKP-nya sudah benar. Dan ini contohnya adalah tanpa fasilitas gitu ya. Nah, kemudian nama objek pajaknya, misalnya tenaga ahli. Nah, ini tenaga ahli, contohnya pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, misalnya ini konsultan orang pribadi gitu ya. Nah, di sini akan muncul ya, sifat penghasilan tidak final, kemudian misalnya katakanlah fee-nya itu adalah 2 juta. Nah, langsung ya akan muncul nih PPh-nya 50.000. Nah, teman-teman scroll ke bawah lagi. Nah, pilih jenis dokumennya, misalnya bukti pembayaran, kemudian nomor dokumennya, teman-teman isi. Nah, tanggal dokumennya juga diisikan ya, sesuai dengan tanggal pembayarannya. Nah, kemudian isikan juga NITKU-nya. Jika sudah, teman-teman submit. Nah, save data successfully, kemudian dicentang, dan juga terbitkan gitu ya. Mudah ya teman-teman ya? Insya Allah mudah. Nah, jadi itu dulu nih ya, saya sharing dulu bagaimana cara input bukti potong selain pegawai tetap dan pegawai tetapnya. Nah, itu saja yang bisa disampaikan untuk video kali ini. Jika teman-teman ada yang ingin ditanyakan, silahkan komentar. Apabila ada yang ingin, Teh,
request dong tutorial ini. Nah, mudah-mudahan jika saya sempat akan saya buat gitu ya. Nah, jika belum saya buat berarti saya belum sempat. Nah, itu saja yang bisa disampaikan teman-teman ya. Apabila ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin request gitu tutorial, silahkan komentar saja. Terima kasih yang sudah menonton, like, subscribe dan juga membagikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.